Oke guys, kembali lagi bersama Cherry di sini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Cherry akan share film yang menurut Cherry wajib banget masuk dalam playlist film kalian. Walaupun film ini sih udah cukup lama dirilis, tapi tetap aja seru dan pastinya bikin kalian semua deg-degan. Gimana enggak? Film ini menceritakan tentang sebuah ancaman misterius dari tumbuhan yang mengancam sebuah kota dan menyebabkan kematian massal loh. Alam menyimpan banyak sekali misteri yang belum kita ketahui. Gimana nih kalau alam merasa terusik dan malah menganggap manusia sebagai ancaman? Lalu, gimana sih caranya umat manusia bisa selamat dari ancaman ini? Penasaran kan? Sebelum kalian mulai nonton, yuk kasih like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe ke Cherry ya. Daripada tanya-tanya, yuk pantengin terus ceritanya. Film ini dimulai dari Central Park, New York City, di mana dilatar belakangi sebuah taman. Ya, seperti taman pada umumnya, banyak orang-orang yang datang berkunjung untuk membaca buku, berolahraga, ataupun hanya berkumpul bersama teman-temannya. Pada awalnya sih nggak ada yang aneh di sini, tapi gak begitu lama ada angin yang berhembus di sekitaran pohon-pohon yang ada di taman itu, dan membuat orang-orang di sekitarnya melakukan kegiatan yang aneh. Pada awalnya mereka sama mematung, lalu berujung pada tindakan aneh dan membuat mereka semua membunuh diri secara massal. Mayat-mayat akhirnya mulai memenuhi area taman ini. Lalu scene berpindah ke kota kecil bernama Philadelphia, tempat di mana Elliot dan Julian teman baiknya mengajar. Pada saat Elliot sedang mengajar, tiba-tiba dia diinterupsi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengabarkan bahwa akan diadakan pertemuan penting oleh semua guru. Kemudian Elliot mengikuti kepala sekolah dan memulai pertemuan penting tersebut. Kepala sekolah mengatakan bahwa saat ini di televisi banyak memberitakan tentang virus aneh yang menyebar di New York City. Ia takut virus itu mulai masuk ke Philadelphia dan membuat keadaan Philadelphia tidak aman. Ia pun mengambil keputusan untuk memulangkan semua karyawan dan murid-murid di sekolah itu. Julian kemudian mendapatkan telepon dari ibunya yang khawatir setelah ia menonton berita yang ada di televisi. Dan ibunya meminta Julian beserta anak dan istrinya untuk pulang ke rumahnya karena ia merasakan bahwa kota Philadelphia saat ini sedang tidak aman. Julian pun menyampaikan rencananya ini kepada Elliot dan mengajaknya untuk ikut serta. Elliot pun setuju dengan rencana Julian dan mereka berdua berjanji akan bertemu di stasiun secepat mungkin. Lalu Elliot segera menghubungi istrinya Alma dan meminta Alma untuk segera berkemas. Elliot pun mengatakan rencananya ini kepada Alma, dan Alma pun setuju untuk berpindah sementara ke rumah ibu Julian. Setelah Alma selesai packing, Elliot pun datang ke rumah dan langsung menjemput Alma. Mereka berdua pun langsung berangkat menuju ke stasiun. Akhirnya mereka bertemu di stasiun. Saat itu keadaan stasiun sangatlah ramai. Julian membawa Jess anaknya, sedangkan istrinya Yvette terjebak macet dan akan menyusul mereka di kereta berikutnya. Julian kemudian menanyakan kepada mereka berdua, apakah mereka sedang ada masalah keluarga. Mendengar pertanyaan dari Julian, Alma pun marah dan kecewa kepada suaminya. Alma kecewa karena menurut Alma ini adalah urusan pribadi, dan Julian adalah orang luar yang seharusnya tidak mengetahui masalah ini. Alma yang kecewa pun meminta tiketnya kepada Julian dan mengatakan pada mereka bahwa ia ingin duduk terpisah.
Mereka semua pun naik ke kereta dan kereta itu pun mulai berangkat. Alma yang duduk secara terpisah dengan Elliot dan Julian pun menelpon Joey dan mengatakan kepada Joey untuk tidak mengganggunya lagi. Dari Joey, Alma pun mengetahui bahwa kota Boston saat ini tidak aman. Di sisi lain, Elliot pun mendapatkan berita dari penumpang yang lain bahwa saat ini juga Philadelphia sedang diserang wabah. Elliot pun segera menghampiri Alma dan memberitahukan hal ini kepadanya. Elliot pun memberitahukan kepada Alma bahwa saat ini kota Philadelphia sudah termasuk dalam kota yang tidak aman dikarenakan wabah udah mulai masuk. Lalu kereta yang mereka tumpangi pun berhenti. Mereka yang di dalam kereta pun kaget karena mereka merasa bahwa ini bukan stasiun pemberhentian terakhir mereka. Semua orang panik dan mulai bergegas keluar dari kereta. Elliot pun mulai menanyakan kepada petugas kereta api mengapa kereta mereka berhenti secara tiba-tiba. Petugas kereta api mengatakan bahwa saat ini mereka sedang kehilangan kontak dengan semuanya. Everyone. Akhirnya seluruh penumpang itu bergerak menuju rest area di sekitar kota Filbert, Pennsylvania. Di sana mereka mulai beristirahat dan makan. Di televisi pun mulai memberitakan bahwa wabah ini mulai masuk ke kota Princeton. Julian pun kaget karena informasi terakhir yang ia dapat dari istrinya bahwa istrinya sedang berada di kota Princeton dan sedang naik bis menuju ke stasiun kereta terdekat. Julian pun terus-menerus menghubungi Yvette istrinya, namun nihil. Para penumpang pun mulai panik karena jarak dari Princeton dan kota Filbert hanya 90 mil. Ditakutkan wabah itu terus-menerus berjalan dan menuju kota ini. Akhirnya semua orang bergegas untuk mencari jalan keluar dan jalan yang aman dari wabah ini. Di sini ada sebuah mobil yang akan menuju ke daerah Princeton dan Julian ingin menumpang mobil itu. Namun ia menitipkan anaknya Jazz kepada Elliot. Awalnya Elliot menolak usulan dari Julian ini. Namun Julian bersikeras untuk menyusul istrinya. Akhirnya Julian setuju Jazz ikut mereka. Sebelum Julian pergi, Julian menitipkan sebuah foto keluarga kepada Jazz. Hold our picture. Sepasang suami istri yang ditumpangin itu ternyata adalah petani. Di sini sang suami mengatakan kepada Elliot, sebenarnya ia menduga bahwa virus ini berasal dari tanaman. Ia mengatakan bahwa tanaman itu sebenarnya bisa berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Dan apabila tanaman itu merasa terancam, ia akan melepaskan zat-zat kimia yang mungkin akan melukai pemangsanya atau predator yang ingin melukai dia. Di tengah jalan mencari rute teraman, mereka dihadang oleh seorang tentara bernama Austin. Ia mengatakan bahwa di ujung jalan yang ingin dituju oleh Elliot, terdapat sebuah markas militer, dan ia baru saja dari sana. Ia pun mengatakan bahwa tempat itu tidak aman, karena ia melihat teman-temannya di sana sudah mati. Di saat yang hampir bersamaan, datanglah mobil-mobil yang berasal dari dua jalur tersebut. Mereka semua juga mengatakan bahwa daerah sana juga mulai terjangkit virus tersebut dan tidak aman. Akhirnya mereka semua berhenti sementara di tempat itu. Lalu ada seorang ibu-ibu yang sedang menelpon anaknya Stacy yang saat ini berada di Princeton. Stacy mengatakan bahwa saat ini Princeton sudah tidak aman. Dan akhirnya Stacy pun mulai berlaku aneh dan kemudian membunuh dirinya sendiri. Kemudian mereka berusaha mencari tempat untuk berlindung, karena mereka menyadari bahwa selamanya berada di jalan itu tidaklah aman. Akhirnya mereka memutuskan dan sepakat untuk menuju ke Arundel. Namun untuk menuju ke sana mereka harus melalui sebuah ladang yang besar.
Mereka semua terbagi dalam 2 kelompok besar. Kelompok pertama yang berjalan terlebih dahulu dan kelompok kedua yang berjalan belakangan dikarenakan akan mengambil barang dulu. Tak lama kemudian, angin mulai berhembus dan menyebabkan kelompok 2 yang berangkat belakangan mulai terjangkit virus dan mulai melakukan bunuh diri. Suara teriakan letupan pistol dari kelompok 2 terdengar sampai kelompok pertama. Sontak orang-orang di kelompok pertama kaget dan bingung harus melakukan apa. Alma pun terus-menerus bertanya kepada Elliot, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita bisa selamat dari virus ini? Lalu Elliot teringat akan apa yang dikatakan bapak tua yang ditumpanginya tadi. Bahwa memang benar, tanaman itu bisa berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Dan mereka juga merespon setiap rangsangan dari manusia atau makhluk hidup lainnya. Elliot pun memutuskan untuk mengikuti arah angin. Dan dia menyarankan kepada semua orang di grup pertama ini untuk memecah belah menjadi 3 kelompok yang lebih kecil. Elliot beserta keluarga kecilnya dan juga Josh dan Jared berusaha mencari tempat peristirahatan yang aman. Sampailah mereka kepada sebuah rumah yang ternyata ada pemiliknya. Josh dan Jared bersifat tidak sopan dan terus mengkonfrontasi sang pemilik rumah sehingga ia marah. Sang pemilik rumah pun menembak mati di tempat Josh dan Jared. Elliot dan keluarganya pun lari mencari tempat berteduh yang lainnya. Sampailah mereka di Arundel. Di tengah perjalanannya, Elliot melihat sebuah rumah tua yang sudah lusuh dan kusam. Awalnya ia berpikir bahwa rumah ini adalah rumah kosong. Namun di teras rumah ia melihat seorang nenek-nenek. Si nenek-nenek menawarkan Elliot untuk masuk ke rumah. Watak nenek ini sangat pemarah dan juga aneh, seperti penyihir. Elliot dan keluarganya terpaksa menginap di sini karena hari sudah menjelang malam. Pada awalnya sih Alma merasa tidak nyaman berada di rumah ini. Ia pun menolak. Namun apalah daya, hari udah malam dan mau gak mau dia harus menerima untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Keesokan paginya Elliot pun bangun dan mendapati istrinya dan Jet tidak ada di tempat tidur. Ia pun mencari mereka di seluruh penjuru rumah. Elliot pun memasuki sebuah ruangan yang ternyata adalah kamar si nenek. Ternyata nggak cuma wataknya si nenek yang aneh, dekorasi kamarnya pun sangatlah aneh. Memang pantas sih disebut penyihir. Di atas tempat tidurnya ada sebuah boneka anak perempuan yang kelihatannya sih udah tua banget. Pada saat Elliot ingin memegang boneka itu, tiba-tiba si nenek ini masuk. Dan ia pun mengusir Elliot beserta keluarganya keluar dari rumah ini. Setelah mengusir mereka, sang nenek yang marah dan kesal pun keluar dari rumah dan bergegas ke tamannya. Elliot pun berusaha mengejar si nenek karena ia merasa itu adalah salah paham. Tiba-tiba angin berhembus dan si nenek itu terjangkit virus ini. Ia berbicara tak jelas dan kemudian ia membunuh dirinya sendiri. Elliot pun bergegas mencari istrinya dan juga Jess. Ia mendengar suara mereka berdua di ruang bawah tanah. Ia pun lalu berkomunikasi dengan istrinya dan Jess. Elliot pun diam dan merenung. Ia berpikir bahwa apabila ini adalah akhir dari dunia, maka dia tidak ingin mati sendirian. Maka ia pun keluar dari rumah dan menyusul Alma di gudang. Mereka bertemu di tengah-tengah taman. Namun pada saat itu tidak terjadi apapun. Tak terasa sudah 3 bulan berlalu semenjak munculnya virus aneh ini. Alma dan Elliot pun sekarang mesra sekali bagaikan pengantin baru. Mereka pun sekarang tinggal bertiga dengan Jess. Di sini Alma pun memberikan kejutan kepada suaminya bahwa ia sedang hamil. Mereka berdua pun sangat bahagia dan kemudian berpelukan. Scene kemudian ditutup dengan adanya wabah yang sama di daerah Eropa, tepatnya di Perancis.
Gimana nih guys? Sangat menegangkan bukan? Film ini sebenarnya mengandung kesan nih, bahwa sebaiknya kita sebagai umat manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, seharusnya menjaga alam dan seisinya, bukan malah mengacaukannya. Untungnya ini hanyalah fiksi semata loh. Coba kalian bayangin kalau ini benar-benar kejadian. Bisa kacau dunia. Jangan lupa untuk kasih saran atau masukan film yang bisa kita review di next video ya. Tolong tulis di kolom komentar. Nanti bakal kita review bareng-bareng. See ya on the next video. Bye-bye.